Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan mereview pembuatan uli atau ulen ya. Jadi ini sudah ada ketan yang sudah dimasak dengan kelapa gitu ya. Jadi untuk memasak beras ketan dengan kelapa saya menggunakan magicom ya. Jadi ini untuk proses memasaknya harus menggunakan filling ya. Jadi setiap orang berbeda-beda cara masaknya, tapi bagi saya ini harus pas penggunaan airnya gitu ya, supaya tidak lembek dan juga tidak mentah gitu ya. Jadi ini alhamdulillah saya dapat ketannya yang bagus, meskipun sekarang sedang mahal gitu ya, yang 20.000 per 1 liter dengan satu buah atau satu butir kelapa gitu ya. Nah ini prosesnya menggunakan, ini saya gunakan untuk tongkat kasti ya, yang saya beli online. Apapun ya yang bisa digunakan untuk menumbuk, jangan lupa ini pakai plastik ya, supaya tidak lengket. Nah, kita coba tumbuk ya. Dan sebelumnya ini sudah saya taburkan sedikit garam ya, supaya rasanya enak ya, bisa menambah cita rasa ulen atau uli ini. Karena sebetulnya yang membuat enak itu dari kelapanya, yang membuat gurih alami itu ya. Jadi bahannya cukup garam tanpa tambahan apapun, jangan pakai micin apalagi ya. Jadi nggak perlu pakai MSG. Jadi dengan kelapa itu rasanya beda ya. Apalagi kalau kelapanya kualitas atau kuantitasnya lebih banyak dibanding beras ketannya. Itu bisa menambah kelezatan dari uli atau ulen ini. Jadi untuk menghasilkan bahan seperti ini itu harus pas airnya supaya lengketnya. Tandanya uli yang bagus itu lengket ya, bukan lembek. Ya, sebetulnya jangan terlalu halus ya, menyesuaikan saja. Sekiranya sudah lembek, maaf bukan lembek, sudah apa namanya ya, hancur lah gitu ya sebutnya ya, butirannya sudah hancur, sudah cukup, jangan terlalu halus. Nah ini juga udah cukup ya, alhamdulillah kenyal. Sekarang proses selanjutnya kita masukkan ke pencetakan ya. Jadi jangan lupa, supaya tetap higienis bersih, harus menggunakan ini plastik ya. Jadi jangan sampai tidak menggunakan plastik.
karena akan diratakan nih. Ini lengket sekali ya, bagus ya. Sekarang kita ratakan. Jadi saya alasnya ini menggunakan tatakan atau nampan ya, nampan plastik. Kita tambahin lagi, nggak perlu pakai cukil, langsung aja karena tangan kita sudah di alasi plastik, jadi insya Allah higienis ya. Jadi nggak langsung tangan ke makanan. Terus kita ratakan. Jadi versi saya membuat kuli seperti ini ya teman-teman ya. Kalau ada alatnya yang lagi yang bisa meratakan itu lebih bagus ya, tapi saya cukup pakai tangan begini. Ini bisa diketahui bagus atau tidaknya, ini putih bersih ya. Jadi penggunaan bahan itu sangat berpengaruh terhadap hasil. Jadi kalau bahannya itu bagus, premium, itu lebih baik, karena akan menghasilkan produk yang bagus dan juga insya Allah enak. Nah ini udah jadi teman-teman ya. Kalau sudah lengket seperti ini, langsung ya di dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Biasanya saya buat kotak ya, kotak persegi lah, kurang lebih seperti itu. Ini sudah jadi, cukup dirata-rata terus sampai sekiranya semuanya, semua bagian itu rata gitu ya. Jadi alhamdulillah proses untuk pencetakan ini sudah selesai. Tinggal kita nanti lanjut ke proses untuk pemotongan menjadi beberapa bagian. Cukup sekian dulu, nanti kita lanjut.